Halo kalian semua, selamat datang di Film Singkat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Mezaze Pokemon Master episode ketiga. Yang setelah kemarin Mimin terlambat, sekarang sudah ada episode yang baru. Kalau gitu langsung saja kita melanjutkan ceritanya kali ini. Cerita berlanjut dengan petualangan Ash dan Pikachu yang kali ini Misty juga ikut bersama Ash. Dan mereka sekarang sedang berada di tengah kota kecil. Perjalanan yang telah mereka lalui membuat perut mereka kelaparan, apalagi Ash dan Pikachu yang sudah sangat lemas. Beruntungnya di dekat dari lokasi mereka sekarang, mereka menemukan restoran kecil di pinggir kota. Ash bersama Misty pun segera memesan makanan di sana, yaitu Misty dan Ash membeli sandwich, sedangkan Pikachu diberikan cookies Pokemon. Sandwich yang mereka makan tak disangka memiliki rasa yang lezat, namun entah mengapa Ash merasa kalau sandwich tersebut memiliki rasa yang tidak asing, seperti telah menyicipinya. Misty juga merasakan hal yang sama. Tanah. 私もそう思ってたとこ。どっかで食べたような。 Ash bersama Misty memberikan pujian kepada sang pelayan karena telah memberikan hidangan sandwich yang lezat. Sang pelayan tersebut pun ikut senang mendengarnya dan ia memanggil sang koki yang telah memasakkan makanan tersebut. Dan ternyata sang koki itu adalah Brock, teman lama Ash dan Misty yang dulu pernah melakukan petualangan bertiga. Ash, Misty, dan Brock pun sangat kaget karena tak disangka mereka bertiga bakalan bertemu kembali. Begitu juga Pikachu yang bahagia bertemu dengan Brock. Misty pun bertanya kepada Brock kenapa Brock bisa berada di sini, karena seharusnya Brock berada di Pokemon Center menjadi dokter Pokemon. Brock menjawab kalau ia memang sedang melakukan pekerjaan di restoran ini karena Brock ingin mencoba PDKT dengan sang pelayan restoran. ありがとう。これすっげえ美味しいです。たけし。サトシ、カスミ。ねえ、ここで何してんのよ。手助けすることに一生ささ。 Tetapi tidak lama kemudian sang pelayan tersebut memberikan kabar yang membuat dirinya senang, yang dimana pacarnya sebentar lagi akan pulang untuk membantu dirinya menjalankan restoran ini. Dan juga mereka bakalan menikah. Brock yang mendengar itu sangat kaget karena ia baru tahu kalau sang pelayan memiliki pacar dan bahkan sampai mau menikah. Brock yang merasa sangat sedih pergi menyendiri di bawah anak tangga. Ash pun mencoba untuk membuat Brock kembali bersemangat, namun usaha Ash tidak berhasil karena sakit hati yang dialami oleh Brock ternyata jauh lebih parah dari dugaan Ash. 戻ったら結婚しようってダーリンが。たけしくん。元気出せよたけし。たけし言ってたじゃないか。燃えた。困ったな。でもないのに砕け散った場合は。 Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil Ash dan ternyata itu adalah Slan, teman lama Ash. Ash yang senang bertemu dengan Slan langsung berjabat tangan dengannya. Misty pun sadar jika umpan pacingan yang kemarin dipakai oleh Ash waktu perlombaan menangkap Pokemon Clauncher adalah pemberian dari Slan. Lalu Ash memperkenalkan Misty kepada Slan, yang juga Misty memperlengkap perkenalan dirinya sebagai ketua gym kota Cerulean. Tak disangka Slan tahu mengenai gym Cerulean, atau lebih tepatnya Slan hanya tahu dengan ketiga saudari Misty. Lalu Slan juga memperkenalkan dirinya sebagai ketua gym sekaligus termasuk anggota Pokemon Sommelier. サトシ、バリサトシだ。花田ジムのジムリーダー紹介するよ。それは姉たちのこと。知ってるよ。ソムリエのデントです。 Misty kebingungan dengan apa yang dimaksud Sommelier oleh Slan. Slan pun ingin menjelaskannya kepada Misty dengan meminta Misty untuk mengeluarkan salah satu Pokemonnya. Namun tanpa perintah dari Misty, tiba-tiba saja Psyduck keluar dari Pokeball, yang dimana Slan memberitahu kalau Pokemon Sommelier itu dapat membantu para trainer mengukur seberapa besar kecocokannya dengan Pokemon mereka. Misty pun mulai paham dan ia kembali memasukkan Psyduck ke dalam Pokeball. Lalu Ash berniat memperkenalkan Brock kepada Slan, tetapi tak disangka Slan sudah kenal duluan dengan Brock waktu menonton pertandingan Final Ash di kota Johto. Slan pun memberikan ucapan selamat kepada Ash atas kemenangan Ash di pertandingan Final Master Champion kemarin. Tetapi Slan penasaran kenapa Brock tampaknya sedang murung sendirian di bawah tangga. Namun Brock malah meminta Slan untuk tidak menanyakannya. Ash meminta tolong kepada Slan apakah Slan mempunyai cara untuk membuat Brock kembali bersemangat. Mendengar itu, Slan mempunyai ide untuk membawa Brock ke taman bunga yang berada di dekat kota. Mana tahu setelah melihat bunga-bunga yang berwarna-warni, hati Slan kembali bersemangat. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di atas udara ada tim roket yang sedang mengawasi Ash untuk menculik Pikachu. Kemudian setelah mereka membawa Brock ke taman bunga, Brock ternyata bisa kembali bersemangat. Namun tidak lama kemudian Brock malah teringat dengan wanita pelayan tadi untuk mengajaknya melihat bunga ini juga. Tetapi Brock kembali teringat kalau wanita tadi sudah mempunyai pacar yang membuat Brock kembali murung.
burung. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ada Pokemon Hatterene yang secara diam-diam sedang mengawasi mereka dari dalam hutan. Lebih tepatnya, Hatterene sedang melihat Brock yang mengeluarkan aura negatif. Lalu Hatterene memberikan ilusi kepada Brock berupa gambaran wanita pelayan tadi yang memanggil Brock dari kejauhan. Brock yang tidak sadar kalau itu merupakan ilusi, berlari menuju ilusi wanita pelayan yang merupakan Pokemon Hatterene dan masuk ke dalam hutan. Slan dan Misty yang kebingungan melihat Brock berlari mencoba mengejar Brock, dan di sana Slan melihat adanya Hatterene. Lalu Hatterene menghentikan Misty dan Brock dengan kekuatan psychic-nya yang membuat mereka bertiga tidak bisa bergerak dan sakit kepala. Mencoba mencari informasi tentang Pokemon Hatterene dari Pokédex. さあたけしお姉ちゃんたけししっかり私はやっぱりあなたがたけしあれは Yang dijelaskan kalau Hatterene merupakan Pokemon bertipe peri dan psychic. Ia juga memiliki kekuatan psychic sebagai kekuatan utamanya. Brock yang masih berada di bawah ilusi dari Hatterene lari semakin menjauh memasuki hutan dengan mengejar Hatterene yang ia anggap sebagai wanita pelayan tadi. Untungnya efek psychic dari Hatterene tadi yang menimpa Slan dan Misty telah menghilang, dan mereka pun langsung mengejar kembali Hatterene dan Brock. Dari belakang, tim Rocket yang masih mengawasi mereka juga ikut masuk ke dalam hutan diam-diam. Di dalam hutan tersebut, Slan dan Misty sudah tidak melihat Brock lagi, dan terlihat kalau hutan itu dipenuhi oleh tumbuhan jamur. Juga sempat kebingungan kenapa Brock mengejar Hatterene masuk ke dalam hutan. Mendengar itu, Slan mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan berubah menjadi seorang detektif, yang dimana Pokemon Hatterene tadi memang sengaja menyesatkan Brock menggunakan psychic-nya. Dan kebetulan emosi Brock sedang berada di emosi negatif yang membuat Hatterene menyukai emosi negatif dari Brock. Dan juga Hatterene termasuk Pokemon berbahaya, kata Slan. Karena jika ada seseorang yang berisik di sekitaran wilayahnya, maka Hatterene akan memotong orang tersebut menggunakan cakarnya yang berada di tentakel. Bersama Misty yang mendengar itu langsung ketakutan, dan juga segera meminta kepada yang lain untuk mencari Brock sebelum sesuatu yang buruk terjadi kepada Brock. Lalu Slan dan Misty berteriak memanggil Brock, berharap Brock dapat mendengarnya. Pikachu mengendus tanah untuk mencari Brock dari aroma, tetapi Pikachu malah bertemu dengan Pokemon Hatenna, yaitu Pokemon bentuk awal dari Hatterene. Hatenna memiliki kemampuan yang sama dengan Hatterene untuk merasakan emosi makhluk lain dari tonjolan di kepalanya. Slan menyadari jika mereka bisa menggunakan kemampuan membaca emosi Hatenna untuk mencari Brock. Pun meminta tolong kepada Hatenna, dan tak disangka Hatenna dapat mengerti perkataan dan ia mau membantu mereka. Slan meminta kepada untuk segera berpikir tentang Brock agar Hatenna tahu siapa yang sedang cari. Setelah mendapatkan gambaran dari Brock, Hatenna langsung menggunakan kemampuannya untuk mencari emosi Brock dengan menggerakkan tonjolan di kepalanya sebagai antena. Sedangkan Brock sekarang sedang dipermainkan oleh Hatterene dengan mempermainkan emosi Brock menggunakan kekuatan ilusi psychic agar Brock berpikir jika Hatterene ini merupakan wanita pelayan yang tadi. Dan Hatterene mempermainkan hati Brock dengan berpura-pura menyatakan cinta dan lalu menolak Brock kembali, membuat perasaan Brock menjadi senang dan sedih terus-menerus. Hatenna yang sedang mencari Brock akhirnya telah menemukan aura yang cocok dengan Brock. Lalu Hatenna pergi menuju aura tersebut dengan diikuti oleh Slan dan Misty. Tetapi di tengah perjalanan mereka menemukan Pokemon Hattrem, yaitu evolusi kedua dari Hatenna sebelum menjadi Hatterene. Dikatakan oleh Pokédex kalau Hattrem ini juga dapat merasakan kekuatan emosi dari seseorang, dan ia memiliki kemampuan pukulan setara dengan petarung boxer profesional, bisa one hit kill KO. Kedatangan Hattrem sendiri karena ia merasakan emosi pikirannya sangat kuat dari yang terlalu berpikir keras untuk menyelamatkan Brock, membuat Hattrem ini datang ke tempat dan menyerang mereka dengan pukulan mematikannya. Slan dan Misty langsung lari menjauh dari Pokemon Hattrem, sampai pada akhirnya mereka berhasil terlepas dari kejaran Hattrem dengan bersembunyi di balik jamur.
Kemudian Es bertanya kepada Hatenna apakah ia masih merasakan aura dari Brock, yang untungnya Hatenna masih merasakan aura Brock. Dengan arahan dari Hatenna, mereka pun pergi menuju ke tempat Brock. Tetapi tanpa mereka sadari, Hatterin ternyata merasakan aura dari Es, Lan, dan Misty yang datang mendekati dirinya. Di tengah perjalanan, Es, Lan, dan Pikachu merasakan perut mereka yang kelaparan. Misty kesal terhadap Es karena cepat sekali merasakan kelaparan padahal tadi mereka baru saja selesai makan di restoran Brock. Namun karena sudah merasa sangat kelaparan, Es sangat berharap jika dirinya bisa memakan kroket buatan mamanya. Sedangkan Slan berharap bisa memakan bekal dari stasiun kereta Somelier yang berada di region ini. Karena Slan yang sangat royal dengan keanggotaannya sebagai Somelier. Tetapi di saat itu, Misty dibuat terkejut dan ketakutan dengan adanya Pokemon bertipe serangga yang muncul di depan mukanya. Misty yang memang dari awal membenci Pokemon serangga bersembunyi di balik pohon. Kemudian Es menjelaskan kepada Slan kalau sebenarnya Misty memiliki rasa takut dengan Pokemon bertipe serangga dan memiliki rasa kesukaan terhadap Pokemon bertipe air. Slan yang mendengar itu penasaran, apakah Misty juga takut dengan Pokemon Dewpider karena Pokemon tersebut merupakan Pokemon bertipe air dan bertipe serangga secara bersamaan. Misty mendengar itu kebingungan dan ia tidak menjawabnya. Tetapi tak disangka, tanpa mereka sadari ternyata ada Pokemon Hatterin liar yang dari belakang mengikuti mereka dan lalu menggunakan teknik psychic-nya kepada Es, Lan, dan Misty, membuat mereka bertiga terkena ilusi dari Hatterin. Es terkena bayangan jika dirinya bertemu dengan ibunya yang membawa makanan kroket kepada Es. Di bawah ilusi tersebut, Es berlari masuk ke dalam hutan untuk mengejar ibunya yang hanya ilusi dari Hatterin. Sedangkan Misty mendapatkan ilusi berupa Pokemon bertipe air yang muncul di depannya, membuat Misty terbawa ilusi dan mengejar para Pokemon bertipe air tersebut yang merupakan ilusi. Sedangkan Slan mendapatkan ilusi berupa makanan bekal dari stasiun kereta Somelier, membuat Slan pergi mengejar duo anggota dari stasiun Subway Master, yaitu idolanya Slan. Akibat ulah dari Hatterin ini, Es, Lan, dan Misty terpisah. Sedangkan tadi tim Rocket yang mengikuti rombongan Es dari belakang kehilangan jejak mereka, dan tim Rocket malah tak sengaja bertemu dengan Pokemon Heatran yang tadi, membuat tim Rocket dikejar oleh Pokemon Heatran tersebut. Kemudian Es, Lan, dan Misty yang masih terkena efek ilusi berhasil disadarkan oleh Pikachu dengan menggunakan Thunderbolt kepada mereka. Slan pun sadar kalau mereka barusan telah terkena efek ilusi dari Hatterin yang bertujuan untuk mengeluarkan mereka bertiga dari dalam hutan agar mereka tidak bisa menyelamatkan Brock. Untungnya Hatenna kembali merasakan aura Brock yang tidak jauh dari lokasi mereka sekarang. Es, Lan, dan Misty pun segera pergi ke tempat Brock melalui petunjuk dari Hatenna. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Hatterin dan Brock yang sedang duduk berhadapan, yang dimana Brock masih terbawa ilusi oleh Hatterin, membuat mereka berdua seperti sedang melakukan sebuah ritual menyeramkan. Slan mempunyai ide untuk sementara waktu mereka memutuskan hanya mengawasi Hatterin dan Brock terlebih dahulu agar bisa tahu apa tujuan sebenarnya Hatterin kepada Brock dan meminta bantuan kepada Hatenna untuk membaca apa yang sedang Brock pikirkan sekarang di bawah kendali dari Hatterin dan meminta Pikachu untuk menerjemahkan perkataan dari Hatenna. Berkat bantuan dari Hatenna, mereka sekarang tahu apa yang Hatterin buat kepada Brock, yang dimana Brock dibuat bahagia dengan ilusi perawat Joy yang mengatakan kalau perawat Joy suka dengan Brock. Lalu setelah Brock bahagia, ilusi perawat Joy tersebut menyatakan benci kepada Brock yang membuat Brock sedih. Hal ini membuat Brock selalu mengeluarkan aura negatifnya terus-menerus dan Hatterin dapat menyerapnya lebih banyak. Singkatnya, Brock dijadikan tambang emosi oleh Hatterin. Es yang tidak tega mendengar kalau Brock sudah dipermainkan emosinya pergi menemui Hatterin untuk menghentikannya. Namun Hatterin malah mempengaruhi Brock kembali dengan merubah Es sebagai pacar dari pelayan wanita tadi, yang membuat Brock marah kepada Es dan menyerang Es dengan Pokemon Onix. Tidak hanya itu, Hatterin juga menyerang Es dengan sinar beamnya. Akibat menghindari serangan dari Hatterin dan Brock, Pokemon Hatenna yang berada di kepala Es terjatuh. Es pun dengan segera memeluk Hatenna tersebut dan melindunginya. Brock yang melihat aksi Es tiba-tiba saja kembali tersadarkan diri karena ia sadar berkat melihat Es yang melindungi Pokemon Hatenna. Brock yang telah sadar datang menemui Es untuk memberikan pengobatan kepada Pokemon Hatenna yang telah terkena serangan dari Hatterin. Tiba-tiba saja Hatterin yang melihat Brock memberikan perawatan kepada Hatenna mulai berhenti menyerang mereka dan
Dan Haterin juga tersenyum melihat Brock mengobati Hatana. Haterin mendekati mereka dan sepertinya Haterin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah memberikan pertolongan kepada Hatana. Tetapi tak disangka di saat itu ternyata ada Pokemon Latias yang masih mengikuti Ash secara sembunyi-sembunyi di mode transparannya sejak akhir dari episode pertama kemarin. Lalu Latias tersebut terbang ke atas langit meninggalkan mereka. Yah, kayaknya nggak jadi Ash dapatin Pokemon Latias guys, NTS. Kemudian di sore harinya, Brock merasa termotivasi untuk mempelajari hal baru berkat kejadian tadi agar tidak terjatuh di lubang yang sama. Dan ia berniat untuk ikut bersama Ash melakukan petualangan lagi seperti dulu. Ash yang mendengar itu pun sangat senang karena sekarang ia memiliki dua teman yang jago masak yaitu Slan dan Brock secara bersamaan. Namun sangat disayangkan, Slan ternyata memiliki urusan sendiri yaitu ia ingin mengikuti pembelajaran sommelier Pokemon lagi, jadinya ia tidak bisa ikut berpetualangan bersama mereka. Mendengar itu, Ash tidak bisa memaksakan kehendak Slan dan Ash pun berharap tujuan Slan dapat tercapai. Kemudian mereka pun berpisah di perempatan jalan dengan Slan belok ke kiri sedangkan Ash, Misty dan Brock lanjut maju ke arah depan. Dan setelah itu cerita dari serial Pokemon Mezaze Pokemon Master pun bersambung. Mungkin kalian ngerasa ada yang kurang di video kali ini, yaitu nggak ada dubbing-dubbing. Mohon maaf, jujur saja Mimin sekarang lagi nggak enak badan. Ya kayak mau demam gitulah, jadi untuk dubbing-dubbing libur dulu, oke? Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dari episode Mezaze Pokemon Master. Dadah!